إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sangat dahsyat. Terkadang kita merasa bahwasanya hari kiamat itu masih jauh, yang mana menyebabkan kita lalai dari beribadah kepada Allah. Kita merasa biasa-biasa saja, kita merasa amalan kita seakan sudah banyak. Tidak sesemangat itu kita beramal, dan tidak sesemangat itu kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanda-tanda kiamat itu mayoritas sudah terjadi. Sebagaimana dibagi oleh para ulama bahwa tanda-tanda kiamat itu menjadi dua, yaitu tanda kiamat kecil dan yang kedua adalah tanda kiamat besar. Apa bedanya tanda kiamat besar itu? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Usaid, disebutkan di situ ada Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian munculnya dabbah, kemudian dukhan, kemudian terbitnya matahari dari barat, disebutkan ada 10 di situ. Kemudian khasfun bil masyriq, tenggelamnya tanah di timur, di jazirah Arab dan di barat. Begitu juga keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat terakhir mereka untuk terjadinya hari kiamat. Disebutkan dalam hadis itu ada 10. Dan itu sangat dekat dengan hari kiamat. Dan sebelum itu terjadi banyak kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat kecil. Dan tanda-tanda kiamat kecil itu jamaah sekalian mayoritasnya sudah terjadi. Jadi kita tinggal selangkah lagi menuju datangnya tanda kiamat besar. Selangkah lagi kepada datangnya Imam Mahdi, kepada datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tanda-tanda kiamat yang kecil yang pertama adalah bi'athatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana wasa'atu kahataini. Aku tuh diutus sedang antara aku dengan kiamat seperti ini. Saking dekatnya. Karena tidak ada lagi ada nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari 124.000, bayangkan jemaah sekalian, nabi yang diutus kepada manusia Allah Subhanahu wa taala ada 124.000. Dan Nabi Muhammad SAW lah yang ke 124.000 itu. Berarti yang 123.999 udah tidak ada lagi. Dan itu sudah diutus Nabi SAW lebih dari 1450 tahun yang lalu. Sekarang 1448.
atau 47, 48. Ditambah lagi 13. Nah, itulah. Diutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya di antara tanda kiamat adalah ditaklukkannya Baitul Maqdis. Dan itu sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab, zaman khilafah beliau. Kemudian ditaklukkannya ibu kota Persia. Sudah juga terjadi. Ditaklukkannya Yaman sudah terjadi, itu semua di zaman Khulafaur Rasyidin. Terjadinya penyakit wabah ta'un. Wabah ta'un itu adalah penyakit lepra. Dari sakit di kulit, menggerogoti kulit, kemudian daging sampai habis sampai ke tulangnya. Sudah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umar bin Khattab, tahun 17 Hijriah, tahun 18 Hijriah, afwan. Kemudian wafatnya Umar bin Khattab sebagai syahid disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang naik ke atas gunung Uhud bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tiba-tiba bergetar gunung Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai gunung Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sesungguhnya yang di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang mati syahid. Maksudnya siapa? Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan ternyata benar Umar bin Khattab wafat dengan keadaan ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi la'natullah alaih. Kemudian Utsman bin Affan juga wafat dalam keadaan syahid. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya akan muncul Khawarij. Sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian berperangnya antara 2 kelompok di antara kaum muslimin. Taqtatilul fi'atani al-'azimatani minal muslimin, da'wahuma wahidah. Akan berperang 2 kelompok besar dari kaum muslimin, dakwah mereka satu. Sudah terjadi di perang Jamal dan perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha dan juga dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Meskipun itu adalah ijtihad mereka semua dan Allah mengampuni mereka semua dan Allah masukkan mereka semua ke dalam surga. Kemudian wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Hasan bin Ali menggabungkan antara 2 kelompok yang bertikai di antara kaum muslimin. Ketika Al-Hasan bin Ali memegang kekuasaan setelah wafat ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Hasan bin Ali mendatangi Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah sehingga terjadilah persatuan di antara kaum muslimin di bawah kekuasaan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW sedang sholat, jamaah sekalian, Nabi SAW sedang sholat, kemudian Hasan bermain-main dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga beliau sholatnya agak lama, sujudnya tuh nggak bangun-bangun. Sehingga para sahabat itu perhatikan, dikira Rasulullah SAW itu sedang menerima wahyu atau wafat karena lama sekali. Akhirnya saat sujud itu ada sahabat yang ngintip, apa yang terjadi? Oh, ternyata ada Hasan dan Husain sedang main di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat Nabi SAW angkat Hasan, kemudian Nabi mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihallahu bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Wala'alla Allah, dan barangkali nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan 2 kelompok besar di antara kaum muslimin melalui cucuku ini. Dan benar terjadi. Kemudian terjadinya zaman keamanan. Itu sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan saat itu. Inna kunna bi syarrin wa jahiliyatin faja'ana Allahu bi khairin. Ya Rasulullah, dulu kita berada di dalam keburukan dan kejahiliahan. Kemudian Allah telah mendatangkan kebaikan kepada kita. Apakah setelah ini akan ada keburukan lagi? Kata Rasulullah, iya, dan akan ada kebaikan lagi. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan banyak hadis. Setelah terjadi kedamaian tersebut, terjadi perpecahan lagi di antara kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, yakhruju min thaqifin kadzdzabun wa mubir, akan keluar dari Thaqif 2 orang. Yang pertama pendusta, yang kedua seorang yang bengis. Thaqif itu Bani yang tinggal di Taif. Kalau Quraisy kan yang tinggal di Mekah.
Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah. Thaqif itu yang tinggal di kota Taif, sekitar 90 km dari kota Mekah, sama-sama di Hijaz, dekat dengan Mekah. Akan keluar dari Thaqif dua orang, yang pertama pendusta, yang kedua kejam bengis. Benar, sudah keluar dari Thaqif itu seorang ngaku nabi, namanya Al-Muqtad bin Abi Ubaid. Padahal bapaknya sahabat. Dia adalah adik iparnya Abdullah bin Umar, sahabat, adik iparnya. Namun dia berbalik. Tiba-tiba dia ngaku sebagai seorang nabi dan mati dalam keadaan dibunuh oleh pasukannya Abdullah bin Zubair, sahabat. Setelah itu muncul seorang yang kejam dan bengis, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dari Thaqif. Membantai 120.000 kaum muslimin. Dia penguasa saat itu. Membantai 120.000 kaum muslimin. Bahkan dia membunuh seorang sahabat di Mekah, di depan Masjidil Haram. Dia lempari Mekah dengan manjanik. Manjanik itu ketapel besar yang mengangkat batu-batu besar ke arah kota Mekah. Sampai sebagian serpihannya mengenai Ka'bah. Tapi Allah nggak hancurkan dia saat itu langsung. Saat itu karena dia niatnya bukan menghancurkan Ka'bah. Dia hanya ingin menguasai kota Mekah, bukan menghancurkan Ka'bah. Dia berkuasa, dia bunuh Abdullah bin Zubair, kemudian dia penggal kepalanya, dia salib badannya, kepalanya dikirim ke Syam. Dia datangi ibunya Abdullah bin Zubair. Siapakah ibunya? Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Ini keluarga luar biasa. Abdullah bin Zubair, bapaknya siapa? Zubair bin Awam, karena nama dia Abdullah bin Zubair bin Awam. Salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ini Abdullah bin Zubair, bapaknya Zubair bin Awam, ibunya Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Dibunuh oleh seseorang antah berantah. Dia datang ke ibunya, ke Asma. Wahai Asma, bagaimana menurutmu aku membunuh anakmu? Kata Asma, aku jadi teringat. Kata Nabi SAW, akan keluar dari Thaqif itu dua orang. Yang pertama pendusta, yang kedua mubir, kejam dan bengis. Amal kadzdzab faqad arafna. Yang pendusta kita sudah tahu siapa? Al-Muqtar bin Abi Ubaid. Adapun yang kejam dan bengis, fala arahu illa ant. Aku tidak melihat itu kecuali engkau, pasti engkau. Dan itu tahun 73 Hijriah. Baru 100 tahun pertama udah banyak terjadi itu tanda-tanda hari kiamat. Baru 100 tahun pertama setelah Nabi SAW wafat. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya kejahilan, kebodohan, diminumnya khamr, merebaknya perzinaan, merebaknya homoseksual, LGBTQ yang sekarang sedang apa? Sedang mulai banyak dicanangkan oleh orang-orang fasik. Di antara tanda-tanda kiamat juga adalah kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman sigharal a'yun. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian kaum muslimin memerangi sekelompok orang yang bermata sipit. Dan itu sudah terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan Mongol. Kapan? 800 tahun yang lalu. Bahkan Mongol saat itu membantai kaum muslimin di Baghdad tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, kurang lebih hampir 800 tahun yang lalu, jamaah sekalian. Sabda Nabi SAW, akan muncul api yang besar di dekat Madinah, di Hijaz, sampai api tersebut menerangi leher unta-unta di Busra. Dan ini terjadi saat Imam Nawawi sedang masih hidup saat itu, tahun 654 Hijriah. Maka kata Imam Nawawi, beliau menyebutkan, dan itu sudah terjadi di zaman kita, kata Imam Nawawi. Berarti sekitar 800 tahun yang lalu, lama sekali, Masya Allah. Jadi udah puluhan tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi, jamaah sekalian. Tapi kita semakin rasanya semakin apa? Semakin tenang. Mestinya semakin panik. Paniknya bukan berlebihan, paniknya dengan apa? Dengan beramal saleh, jemaah sekalian. Bahkan ada suatu hadis Nabi SAW riwayat Ahmad. Sebenarnya ini asalnya dalam hadis Abu Dawud, namun ada tambahan dalam lafaz dalam hadis riwayat Ahmad. Didhaifkan oleh sebagian ulama dan dihasankan oleh sebagian ulama, di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, sayakunu fi akhir ummati, perhatikan jemaah sekalian, akan terjadi di akhir umatku, berarti di penghujung akhir umatnya Nabi, habis itu kiamat.
akan terjadi di penghujung akhir umatku rijalun, para lelaki. Yarkabuna 'alal mayathir, mereka akan menaiki bantal-bantal yang bisa berjalan. Dalam riwayat lain, yarkabuna 'alas suruj, mereka menaiki pelana-pelana. Ka'amthalir rihal, dalam riwayat lain ka'ashbahir rihal, sebagaimana bentuknya itu kayak pelana nutup. Yaqifuna 'ala abwabil masajid, parkir di pintu-pintu masjid, depan-depan masjid. Kata Syekh Albani, demi Allah, kata Syekh Albani, ini adalah maksudnya adalah mobil. Hadis Nabi SAW. Dan jamaah sekalian, nisa'uhum kasiyatun 'ariyatun. Wanita-wanita mereka, istri-istri mereka, keluarga mereka yang perempuannya itu berpakaian tapi telanjang. Fi ru'usihim ka'asminatil bukhtil 'idham, kepalanya itu kayak punuk unta yang miring. Pakai hijab, pakai jilbab, tapi menjendol belakangnya. Besar di belakang itu. Kata Nabi SAW, il'anuhunna fa innahunna mal'unat, laknatlah para wanita itu, karena sesungguhnya mereka itu terlaknat. Bukan kata saya, kata Nabi SAW dalam hadis ini. Ini lafaz ini ada dalam hadis. Laknatlah para wanita tersebut karena mereka semua terlaknat, kata Nabi SAW. Kenapa? Pakaiannya ketat, membentuk lekuk tubuh. Dan itu nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Nggak ada mobil zaman mereka. Jadi Masya Allah, laki-lakinya masih pergi ke masjid, tapi perempuannya pakainya ketat-ketat. Sekarang terjadi nggak jamaah? Terjadi. Munculnya, di antara tanda hari kiamat kecil adalah munculnya para penyanyi wanita bernyanyi di hadapan laki-laki. Sudah terjadi banyak sekali. Bahkan diidolakan, bahkan jadi ajang pencari uang, bahkan ada ajang pencari bakat, dengan itu dibayar mahal. Ini kata Nabi SAW, ini semua tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih parah lagi, lebih buruk lagi, kata Nabi SAW. Dan kita sedang berada di zaman itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak bertaubat sama Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang di atas kesalahan dan di atas maksiat. Senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan haram yang mesti kita kerjakan, tinggalkan. Ibadah yang mesti sering kita tinggalkan, kerjakan. Caranya apa? Ikhlaskan kita, hati niat kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Baca Al-Qur'an dengan penuh renungan dan tadabbur, karena sesungguhnya hari kiamat itu sudah sangat dekat sekali jemaah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Namun jemaah sekalian, dari semua tanda-tanda kiamat kecil itu, yang sisa tuh hanya tinggal sedikit sekali yang belum terjadi. Misal hadis Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhar, dalam hadis riwayat Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sampai tanah jazirah Arab itu kembali jadi hijau dan subur dan banyak sungainya. Kemudian keringnya sungai Efrat sehingga muncul gunung emas. Kemudian manusia akan saling berperang satu sama lain dengan peperangan yang dahsyat. 99%-nya mati. Dari 100%, 99%-nya mati. Dan semuanya itu menyangka akulah yang sisa 1%-nya itu yang gak mati. Tinggal sisa sedikit. Di antara tanda kiamat yang sudah terjadi adalah terbangunnya gedung-gedung tinggi, baik di tanah Arab maupun di yang lainnya, dan manusia akan saling berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Sudah terjadi jamaah sekalian. Dan tanda-tanda kiamat itu banyak. Namun ada kiamat yang pasti menimpa diri kita. Itu apa? Kematian. Terkadang kita mikir kiamatnya masih jauh, tanda-tanda kiamatnya masih jauh. Tapi masing-masing kita punya kiamat kita sendiri. Itu apa? Kematian. Kenapa jemaah sekalian? Man mata faqad qamat qiyamatuh, kata para ulama.
Barang siapa yang mati, maka telah datang kiamat itu pada dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi kembali ke dunia. Dia sudah auto akan langsung ke akhirat setelah di alam kubur. Dan waktu itu sangat sebentar jemaah sekalian. Demi Allah jemaah sekalian, waktu itu sangat sebentar dan kita nggak tahu kapan kita mati jemaah sekalian. Kita nggak tahu apakah kita mati sebelum datangnya Dajjal atau setelah datangnya Dajjal. Kita nggak tahu jemaah sekalian. Namun yang pasti apa? Yang pasti kita semua pasti akan mati. Maka dari itu persiapkanlah jemaah sekalian. Persiapkanlah karena umur kita berbanding umur dunia sangat pendek. Dan umur dunia berbanding akhirat nggak ada apa-apanya. Karena akhirat nggak ada ujungnya. Dan dunia pasti ada ujungnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Dan semoga dengan ini kita senantiasa setelah khutbah Jumat ini kita kembali kepada Allah. Kita merenungkan banyak dosa-dosa kita. Kita kembali semangat dalam beramal. Dan menintrospeksi diri kita. Melihat apakah masih ada amalan-amalan buruk yang kita kerjakan. Masih ada pekerjaan haram yang kita kerjakan. Yang setelah itu berusaha kita tinggalkan, kita sucikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.